Halo Sobat ASN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas Latsar Agenda 3 hari ke-8, video monolog mengenai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Itsnanisa Alfiani, Latsar CPNS Jawa Barat Angkatan 8, NDH 30 Kelompok 2, dengan jabatan Penata Kelola Jalan dan Jembatan. Lalu, apa saja sih visi dan misi, struktur instansi, dan standar layanan yang ada di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat? Yuk simak baik-baik. Berlokasi di Jalan Asia Afrika nomor 9, Braga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Dinas Bina Marga memiliki ciri khasnya, yaitu terdapat patung stump atau fibrolore di depan kantornya. Berlokasi di jantung kota, yaitu di titik 0 km Kota Bandung, Dinas Bina Marga menjadi pusat kendali infrastruktur wilayah yang terencana dan berkelanjutan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, tugas pokok dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yaitu melaksanakan urusan pemerintahan, bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang. Sedangkan fungsi dari instansi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yaitu 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, urusan pemerintah, bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 2. Penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 3. Penyelenggaraan administrasi dinas. 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas. 5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut merupakan struktur instansi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Untuk jabatan saya sebagai jabatan fungsional penata kelola jalan dan jembatan, berada di bawah Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan. Tugas jabatan fungsional penata kelola jalan dan jembatan yaitu perencanaan umum jalan dan jembatan, perencanaan teknis jalan dan jembatan, pelaksanaan jalan dan jembatan, pengawasan jalan dan jembatan, pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan. Sebagai penata kelola jalan dan jembatan, kami memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tujuan instansi, yaitu terciptanya jalan provinsi yang terselenggara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sejumlah standar layanan yang harus dicapai dalam pelaksanaan tugas, baik dalam tahap perencanaan, pengawasan, pemanfaatan, maupun pemeliharaan jalan dan jembatan. Dalam tahap perencanaan pembangunan, standar layanan yang harus dicapai meliputi penyediaan data dan informasi kondisi jalan dan jembatan yang akurat, lengkap, dan terbarukan. Data tersebut melingkupi dokumen teknis seperti detail engineering design, rencana anggaran biaya, dan rencana kerja. Data tersebut harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Dalam tahap pengawasan, standar layanan mencakup pelaksanaan monitoring fisik dan keuangan kegiatan pembangunan dan pemilihan jalan secara berkala dan terukur. Pengawasan dilakukan untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis, waktu pelaksanaan sesuai jadwal, serta penggunaan anggaran sesuai perencanaan. Laporan hasil pengawasan disusun secara transparan, objektif, dan tepat waktu sebagai pertanggungjawaban kinerja serta masukan bagi perbaikan program ke depannya. Pada tahap pemanfaatan jalan dan jembatan, yaitu mencakup pemantauan kondisi fungsional prasarana jalan secara berkelanjutan. Standar layanan di tahap ini mencakup tersedianya informasi terkini mengenai kemantapan jalan, tingkat layanan jalan, serta penanganan cepat terhadap kerusakan ringan atau potensi gangguan fungsi jalan. Sementara itu, dalam tahap pemeliharaan jalan jembatan,
Kami bertanggung jawab dalam menyusun rencana pemeliharaan rutin dan berkala, termasuk identifikasi dini terhadap potensi kerusakan struktural. Standar layanan yang ditetapkan mencakup kualitas penanganan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberlanjutan fungsi jalan dan jembatan itu sendiri. Penerapan Smart ASN sebagai penata kelola jalan dan jembatan. Nasionalis. Dalam tugas pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, sikap nasionalis tercermin pada upaya menghadirkan infrastruktur yang merata dan adil bagi seluruh wilayah Indonesia. Seorang penata kelola jalan dan jembatan bekerja bukan hanya untuk daerah tertentu, tetapi demi kepentingan bangsa untuk mendukung konektivitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berintegritas. Integritas sangat penting dalam pengelolaan proyek infrastruktur yang melibatkan anggaran besar. ASN harus memastikan setiap pekerjaan sesuai dengan standar teknis, tidak ada praktik penyalahgunaan anggaran, serta mampu memberikan laporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hospitality. Sebagai penata kelola jalan dan jembatan, kita diharapkan memiliki kemampuan berinteraksi dengan masyarakat, kontraktor, hingga stakeholder lainnya. Sikap ramah, komunikatif, dan melayani akan menciptakan kepercayaan publik serta memperlancar koordinasi di lapangan, khususnya saat terjadi gangguan lalu lintas atau perbaikan jalan. Networking. Penataan jalan dan jembatan tidak bisa dilakukan sendirian. Dibutuhkan jejaring yang kuat dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, penyedia jasa konstruksi, konsultan pengawas, akademisi, hingga masyarakat. Dengan networking yang baik, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa lebih efektif dan kolaboratif. Menguasai IT. Transformasi digital juga masuk ke dalam bidang infrastruktur. Penata kelola jalan dan jembatan dituntut memahami penggunaan aplikasi Geographic Information System, Building Information Modeling, pembuatan website teman jabar, serta sistem monitoring berbasis sensor untuk memantau kondisi jalan dan jembatan. Hal ini membuat pekerjaan lebih efisien, transparan, dan akurat. Menguasai bahasa asing. Banyak teknologi konstruksi dan referensi teknis berasal dari luar negeri. Dengan penguasaan bahasa asing, seorang penata kelola jalan dan jembatan dapat memahami standar internasional, menjalin kerjasama dengan investor asing, atau mengikuti pelatihan global untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Indonesia. Berwawasan global. Pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mencontoh praktik terbaik di dunia. Dengan wawasan global, penata kelola jalan dan jembatan mampu mengadopsi teknologi hijau, konsep ramah lingkungan, serta desain berkelanjutan yang sudah diterapkan di berbagai negara maju. Entrepreneurship. Penata kelola jalan dan jembatan di bidang ini harus memiliki pola pikir inovatif dan solutif, misalnya mencari cara baru untuk mempercepat pembangunan, memanfaatkan material lokal yang berkualitas namun lebih hemat, atau menciptakan inovasi manajemen proyek agar efisiensi anggaran tercapai tanpa mengurangi kualitas. Sekian video ini disampaikan, terima kasih. Bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, dari titik nol, kami membangun masa depan.